Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oh iya, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, boleh memimpin doanya? Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Tia Damayanti, hadir. Jenny Novia Fitri, hadir. Karisma Diastuti, hadir. Nabila Nazla, hadir. Ike Yuni Triasti, hadir. Oke. Alhamdulillah semua lengkap ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang atau membahas tentang kesetimbangan benda tegar. Nah, adapun yang akan kita pelajari pada kesetimbangan benda tegar ini diantaranya yang pertama yaitu pengertian benda tegar, yang kedua syarat keseimbangan benda tegar, yang ketiga macam-macam keseimbangan benda tegar, yang keempat momen Kopel, dan yang kelima keseimbangan 3 buah gaya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama yaitu benda tegar atau pengertian benda tegar. Nah, ada yang tahu pengertian dari benda tegar itu apa sih? Ada yang bisa menjelaskan? Dipersilahkan. Oke, di sini Ibu akan jelaskan bahwa benda tegar itu adalah suatu benda yang bentuknya itu tidak akan berubah walaupun dia diberi gaya dari luar. Nah, semua gaya yang bekerja pada benda tersebut itu hanya dianggap bekerja pada titik materi yang menyebabkan terjadinya gerak translasi. Jadi, sigma F-nya sama dengan 0. Nah, tadi kan kita membahas tentang apa itu benda tegar. Nah, sekarang yaitu kesetimbangan benda tegar. Nah, kesetimbangan benda tegar itu adalah kondisi di mana momentum suatu benda tersebut bernilai 0. Artinya, jika awalnya suatu benda itu akan diam, maka ya benda tersebut akan cenderung untuk selalu diam. Selanjutnya yaitu syarat keseimbangan benda tegar. Ada yang tahu apa aja sih syarat kesetimbangan benda tegar? Nah, sini jika ditinjau dari sistem partikel, syarat keseimbangan yang berlaku pada benda itu hanya syarat keseimbangan translasi. Nah, beda dengan keseimbangan benda tegar. Untuk syarat keseimbangan benda tegar yang berlaku pada benda tegar itu adalah syarat keseimbangan translasi dan rotasi. Nah, adapun syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama yaitu total gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0 atau sigma F-nya itu sama dengan 0. Yang kedua, total momen gaya atau torsinya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0 atau sigma T atau sigma torsi sama dengan 0. Yang ketiga yaitu macam-macam keseimbangan benda tegar. Nah, di sini ada 3 macam-macam keseimbangan benda tegar. Yang pertama ini keseimbangan stabil. Keseimbangan stabil yaitu kemampuan suatu benda untuk kembali ke posisi semula walaupun setelah diberi gangguan gitu. Jadi gangguan itu yang mengakibatkan posisi benda itu berubah. Jadi pusat gravitasi nolnya naik. Yang kedua ada keseimbangan labil. Nah, keseimbangan labil ini terjadi jika benda tidak bisa kembali ke posisi semula saat gangguan pada benda itu dihilangkan. Jadi setelah diberi gangguan, benda itu tidak bisa kembali ke posisi yang semulanya. Jadi gangguan yang diberikan itu menyebabkan posisi benda berubah atau pusat gravitasi O-nya turun. Yang selanjutnya yaitu keseimbangan netral. Nah, keseimbangan netral ini terjadi jika benda mendapatkan gangguan di mana pusat gravitasi pada benda tidak naik atau tidak turun. Nah, akan tetapi benda berada di posisi yang baru.
Nah, untuk benda yang berada dalam keseimbangan stabil tadi, itu bisa mengalami gerak menggeser. Nah, yang disebut dengan translasi ini yaitu gerak menggeser. Dan rotasi ini yaitu gerak mengguling saat diberi gaya dari luar. Jadi benda yang berada dalam keseimbangan stabil tadi bisa mengalami gerak menggeser atau mengguling ketika diberi gaya dari luar. Nah, di sini syarat benda itu bisa mengalami translasi atau rotasi. Yang pertama itu syarat benda bergerak secara translasi itu adalah sigma F-nya tidak sama dengan 0, tetapi sigma torsinya sama dengan 0. Yang kedua, syarat benda bergerak secara rotasi, di mana sigma F-nya sama dengan 0, tetapi sigma torsinya tidak sama dengan 0. Yang ketiga, syarat benda bergerak secara menggelinding, translasi dan rotasi, yaitu sigma F-nya tidak sama dengan 0 dan sigma torsinya tidak sama dengan 0. Nah, yang selanjutnya yaitu materi tentang momen Koppel. Apa sih, ada yang tahu nggak momen Koppel ini apa? Jadi momen Koppel itu adalah ini, pasangan gaya yang besarnya sama tetapi berlawanan arah. Nah, itu gaya yang berpasangan besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Nah, Koppel yang bekerja pada suatu benda itu akan menyebabkan terbentuknya momen Koppel. Nah, itu kayak disebut dengan momen Koppel. Secara matematis, momen Koppel dirumuskan sebagai berikut. M itu sama dengan F dikali D, di mana M adalah momen Koppel, F gaya, dan D adalah jaraknya. Nah, oleh karena itu dia memiliki besar dan arah. Maka momen Koppel ini termasuk dalam besaran vektor karena memiliki besaran dan arah. Nah, untuk itu kita harus memperhatikan kecenderungan benda saat berputar. Nah, cara termudahnya itu dengan membuat perjanjian tanda. Nah, ini perjanjian tandanya. Jika momen Koppelnya bernilai negatif, maka putarannya searah jarum jam. Nah, jika berlawanan arah jarum jam, maka momen Koppelnya bernilai positif. Nah, kalau momen Koppelnya bekerja pada suatu bidang itu persamaannya gimana, Bu? Nah, ini persamaannya itu M sama dengan M1 ditambah M2 ditambah M3 ditambah titik-titik itu sampai berapa M-nya ya, kemudian ditambah MN. Nah, untuk materi selanjutnya itu keseimbangan 3 buah gaya. Saat kita menjumpai ada 3 buah gaya yang bekerja pada suatu titik partikel dalam keadaan seimbang, maka gunakan yang namanya super solusi. Yang pertama yaitu super solusinya, resultan 2 buah gaya akan sama besar dan berlawanan arah dengan gaya yang lain. Yang kedua, hasil bagi setiap besar gaya dengan sinus sudut di seberangnya selalu bernilai sama. Nah, ini adalah ilustrasi ketiga gaya. Ini ada sudut alfa, beta, dan sudut gamma. Nah, untuk mencari perbandingan gaya-gayanya, kita gunakan persamaan berikut ini ya. Jadi, F1 kan ia berseberangan dengan sin beta, jadi F1 per sin beta. Nah, untuk F2 ini berseberangan dengan sin alfa, jadi F2 per sin alfa. Yang ketiga yaitu F3 ini kan berseberangan dengan sin gamma, jadi F3 per sin gamma. Nah, sekian itu materi kita pada hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh silahkan untuk ditanyakan. Atau ada yang belum paham, boleh ditanyakan ya.
Alhamdulillah, materi kita pada hari ini telah selesai. Untuk tugasnya buka buku halaman 85, kerjakan uraian tugas ya. Itu untuk belajar-belajar di rumah. Nanti minggu depan kita bahas lagi ya. Jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini dapat dicerna dengan baik ya. Pembelajarannya dapat dipahami. Jika tidak ada yang bertanya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.